Terima kasih Dinda Zainal. Semuanya itu ada Mimi juga ya dari Indef ya. Ya, betul. Jadi begini, kalau dari sisi proses, saya rasa kita sudah sepakat proses undang-undang ini agak berantakan gitu ya. Saya juga pernah di DPR membuat undang-undang. Jadi halo. Ya, silakan Ya, Mas. banyak berantakan, tapi kita nggak membahas itulah. Kalau dari sisi kebutuhan, itu memang kita ada kebutuhan untuk mengefisienkan birokrasi kita dan peraturan-peraturan kita. Peraturan di Indonesia itu, waduh, masya Allah dah. Itu kalau dibikin apa namanya seumur hidup itu pun kita bisa ngikutin semua peraturan itu gitu ya. Jadi luar biasa mengganggunya. Jadi dari sisi apa namanya niat untuk streamlining peraturan itu saya sepakat dan saya harus mengapresiasi kemauan untuk melakukan itu ya. Tapi seperti biasa kan kita tidak bisa mengatakan bahwa hasil akhir itu bisa menjustify apapun prosesnya gitu. Nah, kemudian bagaimana hasil akhirnya ya karena prosesnya agak seperti itu, hasilnya saya rasa banyak yang tidak maksimal. Tapi mungkin saya tidak akan membahas satu persatu apa namanya isu yang kemarin banyak diributkan. Saya ingin mengangkat kira-kira apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini akan bisa memenuhi target yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, saya memakai pernyataan dari kantornya Mas Rizal ya, Kemenko Perekonomian ya, Mas Rizal ya. Betul Pak Derajat. Kemenko Perekonomian ya. Jadi di situ pernyataan dari Mas Erlangga mengatakan pemerintah menargetkan ini bisa menjadi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional sehingga pertumbuhan bisa di kisaran 5,7 sampai 6%. Itu saya anggap sebagai target yang diharapkan dari UU Ciptaker ini 5,7 sampai 6%. Kemudian juga menciptakan lapangan kerja per tahun itu 2,7 sampai 3 juta ya, meningkat karena memang rasio lapangan kerja sekarang ini relatif agak drop gitu ya. Kemudian juga meningkatkan kompetensi pencari kerja, kemudian ada peningkatan produktivitas walaupun nggak ada angkanya ya. Kemudian peningkatan investasi ada angkanya sampai 7%. Kemudian pemberdayaan UMKM. Jadi ada angka targetnya juga supaya kontribusinya sampai 65%. Nah, ini semua kan target-target yang harus kita ukur nanti. Nah, saya ingin mencek dari sisi pertumbuhan saja, target 5,7 sampai 6%. Nah, salah satu hal yang membuat kebijakan ekonomi kita agak sedikit bukan sedikit ya, agak sering meleset sekarang ini, ya, apalagi di tengah pandemi, itu adalah karena berbeda dengan zaman Pak Harto. Sekarang ini kita tidak mempunyai policy research yang kuat seperti zaman Pak Harto dulu. Jadi rejim pemerintahan sekarang ini itu tidak ditopang oleh riset kebijakan yang betul-betul kuat seperti pada zaman Pak Harto. Karena itu beberapa pernyataan pun akhirnya sering meleset dan pernyataan pemerintah kan bisa dianggap janji. Sehingga akhirnya menimbulkan masalah kredibilitas. Ini saya tidak ingin menyalah-nyalahkan, tapi ini hanya bicara fakta saja dulu ya. Jadi kita bicara fakta dulu. Misalkan untuk kuartal 1, ya Menteri Keuangan prediksinya melesetnya sampai 1,4 sampai 1,7% melesetnya ya. Untuk kuartal kedua prediksi Menteri Keuangan berubah-ubah ya. Jadi bervariasi dari minus pertama antara pertengahan Juli prediksinya bervariasi dari minus 3,1 sampai 5,08, selang prediksinya lebar hingga 2%. Dan kemudian juga yang terakhir 5,8 itu baru dekat-dekat setelah mau dipublikasikan. Jadi meleset juga. Menko Erlangga juga pernah menyebutkan angka minus 0,34%, meleset juga ya, jauh melesetnya ya dari pertumbuhan di kuartal kedua. Kemudian bahkan Pak Jokowi pun akhirnya ikut meleset juga gitu karena Pak Jokowi pernah mengatakan angka 4,3% ya. Terus di kuartal ketiga juga meleset juga jauh juga ya. Bulan Agustus itu mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 0 sampai 2%, ya faktanya kan tidak ya. Kemudian dikoreksi lagi menjadi
antara 2,9% minus sampai 1,1% minus, ternyata kan enggak ya. Jadi meleset lagi, dan bahkan karena seringnya seperti ini, akhirnya Presiden pun berbagai pernyataannya juga maaf meleset juga gitu ya. 5 Agustus 2015 Presiden mengatakan ekonomi meroket. Kebetulan saya tak kenal siapa yang menuliskan itu. Saya tanya, kamu kok bisa bikin kayak begini? Iya Mas, saya ekstrapolasi. Ya ampun, ekonomi nggak kayak begitu caranya ngitungnya. Akibatnya salah gitu ya. Kemudian pertumbuhan 7% juga meleset ya. Kemudian Presiden juga akhirnya sampai mengatakan data tax amnesty yang di kantong saya, yang uang orang Indonesia di luar negeri sampai 11 triliun, itu beliau sampaikan di 25 November 2016, ternyata repatriasi tax amnesty realisasinya itu adalah 147 triliun. Jadi jomplang jauh antara 11 ribu triliun dengan 147 triliun ya. Kemudian juga Presiden juga tentang puncak pandemi juga akhirnya mendapat masukan yang salah juga. Kita masih ingat 13 Juli 2020 Presiden mengatakan puncak pandemi nanti Agustus sampai September, ternyata juga meleset gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, tentu kita jadi mempertanyakan gitu. Prediksi-prediksi pemerintah ini dibuat berdasarkan apa? Sehingga ketika UU Ciptaker itu dikatakan akan mendorong pertumbuhan sampai ke 5,7 sampai 6%, itu dasar pertimbangannya apa ya? Karena apa? Karena sebenarnya tanpa UU Ciptaker pun ya, itu kalau policy mix yang kita buat itu pas, itu kita bisa mendorong sampai di atas 5%. Ya, itu ada beberapa policy mix yang saya rasa pemerintah agak salah langkah. Misalkan, ya, untuk menghadapi pandemi ini pemerintah mengandalkan PEN, ya, pemulihan ekonomi nasional dana PEN, utangnya besar-besaran, jadi digenjot dari sisi fiskal. Saya sepakat bahwa fiskal harus digenjot, ya, itu sepakat. Itu nggak terbantahkan, semua negara melakukan itu dan itu memang resepnya gitu. Akan tetapi kita tidak boleh hanya berhenti sampai di PEN saja. Ketika kemudian Presiden sampai akhirnya marah-marah membuat pidato bahwa ini serapan rendah, membuat ekonomi kita jadi bla 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 dan seterusnya, keliru. Motor ekonomi kita itu bukan ada di government expenditure. Motor ekonomi kita dan motor ekonomi di dunia itu hampir semuanya sama, itu ada di konsumsi. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur dari PEN, itu kaitannya dengan menjaga konsumsi rumah tangga itu jauh sekali. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mensinkronkan antara komponen-komponen PEN ini dengan bagaimana kita menjaga konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang saya lihat kurang muncul, sehingga ujungnya akhirnya PEN itu ya menjadi semacam birokrasi, akhirnya terpaksa harus genjot untuk keluar uang sebanyak-banyaknya, sehingga akhirnya dipaksakan untuk rapat di luar kota walaupun masih dalam kondisi COVID, dan kemudian juga ada beberapa bangunan yang kemudian akhirnya terpaksa dikejar ya. Nah, ini yang saya rasa harus diperbaiki. Nah, ini kenapa saya katakan bahwa pemerintah itu perlu policy research yang betul-betul kuat, sehingga setiap 1 sen yang dianggarkan itu kaitannya dengan growth, kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, itu bisa kira-kira bisa dihitung dengan lebih matang. Nah, saya tidak melihat ini muncul. Memang ada tim ahli di Kementerian Keuangan banyak, kemudian tim ahli di Kemenko apalagi banyak sekali, para Menko juga mempunyai banyak tim ahli, tapi saya melihat lebih banyak deskriptif yang dilakukan, ya, bukan modeling, analytical modeling seperti yang dilakukan pada zaman Pak Harto dulu. Saya bisa mengatakan ini karena saya terlibat di dalam think tank-nya zaman Pak Harto dulu, itu namanya Harvard Group ya, HID. Saya terlibat di situ. Anggotanya banyak, salah satunya itu ada Pak Anwar Nasution pernah ikutan di sana, Mas Rizal pernah, Bang Sofyan Jalil pernah, banyak sekali yang ada di situ, dan banyak sekali Hendri Saparini juga pernah, banyak sekali ekonom yang ada di situ. Nah,
mereka tahu betul bagaimana cara untuk sebuah policy research, sehingga akhirnya policy yang ditelurkan pemerintah itu betul-betul matang. Saya juga bisa kasih contoh misalkan untuk dana untuk pembangunan infrastruktur misalkan, ya. Selalu argumennya adalah infrastruktur itu efeknya akan lama, ya. Tapi sekarang Pak Jokowi kan sudah di periode kedua, mestinya sebagian infrastruktur sudah ada efeknya sekarang ini. Tapi kan faktanya nggak terlalu kita rasakan. Kenapa? Karena infrastrukturnya terlalu padat modal, ya, terlalu padat modal, sehingga efek multipliernya, efek distribusinya ke pemerataan itu jadi kurang. Padahal kalau kita sepakat bahwa ekonomi kita itu banyak tergantung pada konsumsi, maka yang harus kita lihat adalah komponen-komponen konsumsi rumah tangga apa yang harus kita dorong, ya. Data yang ada di publik itu bisa dilihat, tapi data pemerintah itu kan punya data yang nggak muncul di publik. Data yang muncul di publik misalkan kita tahu konsumsi rumah tangga kelas menengah bawah itu peranannya relatif kecil, ya. Mungkin sekitar 15% sekarang, ya, peranannya relatif kecil. Tapi yang besar adalah menengah atas dan atas. Nah, konsumsi mereka ini bagaimana kita dorong? Kemudian di kelompok menengah, baik menengah bawah, menengah tengahnya, menengah atasnya, itu apa saja yang faktor yang mempengaruhi. Nah, kita nggak pernah hitung. Selalu dihitung misalkan kalau pajak diutak-atik begini, nggak bisa, ya. Pajak itu punya efek yang berbeda untuk setiap kelompok penghasilan, untuk setiap kelompok penghasilan. Nah, itu harus kita hitung. Sehingga dengan hitungan itu, kemudian juga setelah itu kita tes, ya, kalau dulu di zaman Pak Harto dulu itu kita ada beberapa lokasi itu yang menjadi semacam laboratorium ekonomi, tempat kita untuk ngetes. Karena kebetulan Pak Harto dulu banyak fokus ke mana? Fokus ke desa. Nah, itu laboratoriumnya itu ada 4 desa. Itu dites, beberapa intervensi dites. Kemudian kita lihat, kita lakukan monitoring beberapa lama. Nah, dari situ akhirnya keluar kebijakan-kebijakan yang betul-betul memang efeknya matang, sehingga ketika menteri memberikan pernyataan, ya, itu pernyataannya nggak jauh melesetnya, nggak sekarang meleset. Orang mungkin pikir Mas Derajat melesetnya kan cuma 1,1%. 1,1% meleset itu kalau di ekonomi gede sekali gitu loh. Ya. Jadi nggak, kalaupun melesetnya sedikit gitu. Karena itu tadi, karena dites, ya. Nah, kemudian yang hal berikutnya yang ingin catatan saya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, itu adalah kita memang berharap Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi salah satu pemicu untuk pertumbuhan pemerataan ke depan, ya. Kita berharap. Nah, namun dari berbagai review yang ada, itu saya melihat isu sustainability, isu kelestarian, climate change, ya, kemudian sampai titik tertentu itu hak asasi manusia, kemudian labor rights, ya, itu agak terpinggirkan. Jadi ini bertentangan dengan tren global. Saya kebetulan mendirikan lembaga yang memang terlibat di dalam sini yang berasosiasi dengan Jenewa, ya, sebagai anggota dari lembaga dunia yang berkantor pusat di Jenewa. Tren global itu, environmentally and socially responsible business, itu akan makin berpengaruh terhadap procurement, terhadap demand, dan terhadap business regulation. Dan kita sudah merasakan, kelapa sawit kita babak belur di mana-mana. Padahal kita invest besar-besaran di kelapa sawit. Di Amerika sekarang mulai babak belur, di Eropa apalagi sudah lama, ya. Sehingga akhirnya kelapa sawit, minyak sawit kita itu hanya bisa di Cina dengan di India, dan dia pun akhirnya bisa seenaknya terhadap minyak sawit kita. Nah, karena itu, kita tidak bisa mengabaikan isu-isu kelestarian, perubahan iklim, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, ya, termasuk pekerja anak, itu nggak bisa. Undang-undang ini kayaknya agak meminggirkan isu-isu tersebut. Nah, karena itu saya pernah mengatakan ini agak berjudi, ya. Saya beri contoh konkretnya saja. Saya ini bergerak di bidang kelestarian hutan selain di bidang-bidang lain, ya. Selain bidang-bidang lain, saya bergerak di bidang kelestarian hutan. Dan
kita juga tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini itu divonis oleh berbagai pihak di luar cenderung akan mengabaikan atau malah akan merusak lingkungan. Nah, kalau ini image ini betul-betul akan diyakini, maka produk ekspor andalan kita akan semakin diboikot, dan kita sudah pernah mengalami ya sekitar 10 tahun lalu itu ekspor pulp and paper Indonesia itu diboikot oleh konglomerat dunia, mulai dari Xerox, Danone, Mattel dan sebagainya. Itu Mattel yang produksi Barbie ya, semua konglomerat dunia, termasuk juga itu supermarket terbesar dunia Walmart. Walmart ya biasanya. Ya, Walmart itu tidak bisa menerima produk-produk pulp and paper Indonesia. Padahal pulp and paper itu salah satu ekspor andalan Indonesia yang sekarang kita alami di sawit ya. Nah, saking parahnya di boikot itu ekspornya turun, saya lupa kalau nggak salah sampai sepertiganya kalau nggak salah, itu penjualan mereka itu turun. Akhirnya mereka dan juga para stakeholders lainnya meminta tolong saya untuk membangun sesuatu untuk sertifikasi kelestarian hutan ya, tapi saya bilang saya hanya karena saya memang pernah melakukan itu di bawah Pak Emil dulu. Jadi saya bilang, saya melakukan itu, tapi kita harus betul-betul ikut standar dunia. Nggak bisa main-main dengan gaya Indonesia, maaf saya katakan begitu ya. Dan alhamdulillah setelah itu sertifikat muncul segala macam, ekspor pulp and paper kembali pulih, naik 1 miliar lebih. Nah, sekarang kita juga mengalami masalah dengan minyak sawit. Kemarin kita baru dapat berita itu yang kasus di hutan di mana, di Papua ya kan? Ya, yang Korea. Dan itu nggak tanggung-tanggung. Greenpeace, kalau Greenpeace memang biasa, dia akan selalu kritis ya. Tapi itu kemudian muncul di BBC dan muncul di CNN dan menyebar di seluruh dunia. Itu berat sekali itu menghadapinya itu berat sekali, karena kita akan dihajar baik dari sisi potensi biodiversity yang hilang, pembakaran hutan dan sebagainya, banyak sekali. Nah, saya mewanti-wanti ya, kalau UU Ciptaker ini tidak dijalankan dengan hati-hati ya, karena sekarang sudah jadi UU kan? Ya, betul Mas. Itu jangan sampai nanti muncul kesan penegakan hukum terhadap perusakan hutan itu bisa dengan mudah diganti dengan sanksi administrasi. Karena sekarang sudah mulai muncul itu. Saya banyak sekali terima pertanyaan dari mitra-mitra saya dari seluruh dunia, menanyakan apa betul seperti itu. Saya bilang let's wait and see, karena di undang-undangnya itu dimungkinkan ya, tindakan-tindakan pidana di masa lalu yang kira-kira terkait pembakaran hutan untuk jadi lahan sawit atau jadi lahan apapun juga, yang di masa lalu itu pidana, sekarang bisa diganti dengan sanksi administrasi. Nah, ini efeknya akan luar biasa. Efeknya terhadap image investasi di Indonesia akan luar biasa, dan jangan harapkan kita akan bisa mengenjot investasi, karena investasi sekarang itu semakin banyak yang betul-betul concern terhadap lingkungan dan sosial. Jadi saya mewanti-wanti kepada teman-teman di pemerintah ya, karena undang-undangnya ini sudah jadi, ya kecuali MK bakal membatalkan, walaupun peluangnya itu kecil ya, atau MK bakal mengubah-ubah. Karena undang-undangnya ini sudah jadi, implementasinya tolong hati-hati betul. Perhatikan tren global. Jangan sampai nanti tujuannya menaikkan investasi, tujuannya menaikkan pertumbuhan, tapi karena kita AB dengan isu lingkungan dan isu sosial, ujungnya malah merusak pertumbuhan, merusak investasi, dan merusak image Indonesia. Dan jangan lupa, itu akan berpengaruh terhadap posisi geopolitik Indonesia. Jangan sampai Indonesia nanti dicap sebagai negara pariah di bidang lingkungan maupun di bidang sosial. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau Vietnam itu nggak pakai omnibus law, tapi dia konsisten menjalankan public health measures, sesuatu yang sudah saya teriakkan sejak Maret. Itu diperkirakan akan tumbuh positif tahun ini. Mungkin antara sekitar 23, 24, 25 lah. Terus dia hanya ada kasus 1.288 kasus dan 35 kematian COVID.
Jadi tanpa omnibus law, tanpa apapun, dan Vietnam mendapatkan manfaat paling besar dari perang dagang Amerika dengan Cina. apa namanya, dengan China gitu. Jadi artinya begini, saya seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa karena kita memang banyak sekali kelembaman birokrasi, perizinan segala macam, memang kita perlu perombakan peraturan besar-besaran. Apakah harus dalam bentuk omnibus law? Saya nggak terlalu yakin ya. Tapi karena prosesnya omnibus law itu terlalu terburu-buru, akhirnya hasilnya kita lihat banyak sekali kekurangan. Nah, jadi saya mewanti-wanti itu tadi, tren global itu harus tetap kita perhatikan. Negara-negara lain tidak memakai omnibus law kebanyakan untuk menyikapi tren global itu, ya. Dan banyak yang bisa justru memanfaatkan tren global. Tadi seperti yang saya contohkan Vietnam tadi, kita justru kalah gesit, kalah cepat dibandingkan Vietnam di dalam memanfaatkan perkembangan-perkembangan yang terjadi di pasar global. Dan mungkin salah satu kelemahan omnibus law itu adalah kurang mendorong anak-anak muda kita untuk menjadi entrepreneur maupun inovator. Saya belum melihat ada sesuatu yang bisa menjadi cantolan yang kuat ya, satu pasal ya, mungkin karena banyak sekali ya, tapi kan ini hanya merubah beberapa undang-undang begitu. Kita coba cek perubahan-perubahannya itu yang betul-betul bisa menjadi cantolan bagi anak-anak muda kita, katakanlah untuk bisa menjadi jagoan di bidang komputer programming misalkan. Atau untuk memperkuat anak-anak muda kita yang sudah jago di industri kreatif, terutama untuk kartun, untuk beberapa industri film. Nah, itu nggak ada yang bisa menjadi cantolan kuat begitu. Artinya tanpa omnibus law pun sebenarnya pemerintah bisa melakukan itu. Tapi ya sekali lagi seperti yang saya sampaikan, karena omnibus law sudah diundangkan dan saya tidak melihat ada peluang yang cukup besar MK akan membatalkan, mungkin mengubah 1-2 pasal mungkin, tapi saya belum yakin juga kalaupun ada yang maju untuk ke MK ya. Jadi ya sekarang bagaimana kita sebagai bangsa menerapkan ini, dan salah satu yang sudah dimonitor oleh para pelaku global itu adalah masalah lingkungan hidup, masalah hak pekerja, dan juga masalah hak asasi manusia. Nah itu tolong hati-hati untuk menerapkan hal tersebut gitu. Karena itu tren global ya, Prof ya? Iya, karena itu tren global, dan ya saya sarankan kita terkait dengan pandemi ini jangan malu-malu lah belajar melihat pengalaman Vietnam maupun juga Taiwan ya. Taiwan itu sering saya pakai sebagai contoh untuk penanganan pandemi gitu. Karena berdasarkan studi yang saya lakukan, kebetulan saya master saya itu di bidang ekonomi kesehatan ya. Jadi saya kemudian meneliti lagi begitu. Ketika pandemi flu tahun 2013, 2014 ya, sekitar tahun 2000, tahun 1913 ya. Nggak salah, saya lupa tahunnya jadinya. Ketika pandemi flu waktu itu negara-negara yang daerah-daerah yang berhasil menerapkan public health measures itu ternyata justru ekonominya lebih cepat pulih gitu. Dan kita lihat sekarang juga bukti empirisnya sudah ada, Taiwan, kemudian barusan muncul Vietnam juga, dan Vietnam juga dipuji oleh IMF di situ. Kemudian kita lihat juga New Zealand, walaupun ekonominya karena mungkin lokasi geografisnya ekonominya agak tersendat, tapi mereka dengan keberhasilan public health mereka, ekonominya lebih cepat bangkit, lebih baik gitu. Nah, Indonesia kita terlalu lemah di dalam public health measures, dan kita terlalu mengagungkan ekonomi dengan mengandalkan pakai pen ya, kemudian banyak hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan public health measures itu kita lakukan, sehingga akibatnya ya
kita akan meriang terus begini. Kalau kasus di Indonesia terus meningkat, ya kasus COVID terus meningkat, kemudian fatality rate kita juga relatif tinggi. Bagaimana kita bisa mengundang turis ke Bali? Bagaimana kita bisa mengundang turis ke Jogja? Bagaimana kita bisa mengundang turis ke berbagai daerah kita gitu. Jadi pasti sektor turisme dan sektor transportasi akan tetap down, dan padahal sektor transportasi itu kalau kita lihat pertumbuhan kuartalnya maupun year-on-year-nya itu negatifnya double digit. Double digit negatifnya. Jadi selama COVID-nya masih tinggi ya susah gitu, dan kita juga mau mengembangkan sektor retail itu juga susah ya. Padahal konsumsi kita itu peranannya tinggi sekali, tadi saya katakan terhadap pertumbuhan ya, antara 55 sampai 60, kemarin 57%. Terus kemudian pertumbuhan ekonomi kita itu biasanya nggak jauh-jauh dari pertumbuhan konsumsi. Jadi kalau konsumsi tumbuh 3,5%, pertumbuhan ya nanti akan di sekitar angka 3,5, lebih tinggi dikit gitu ya. Nah, jadi kalau COVID-nya masih tinggi, orang kelas menengah atas itu mana berani untuk kembali berkuliner ria, untuk kembali belanja. Nah, padahal itu salah satu sumber pertumbuhan yang besar. Akhirnya yang maaf banyak bergerak di jalan itu ya kebanyakan maaf sekali saudara-saudara kita dari kelompok bawah, terutama kelompok bawah yang tidak punya pilihan lain, harus keluar rumah karena kalau enggak dia tidak punya penghasilan harian gitu. Nah, harusnya PEN itu ditata untuk ini, untuk mengatur supaya konsumsi kita itu enggak terlalu anjlok. Dan ada teorinya, ada triknya, ada policy-nya. Cuma ya pemerintah kan percayanya sama Mbak Ani ya, sama Mbak Sri Mulyani ya. Kalau percayanya sama Mas Hendrawan atau Miss Davi agak beda solusinya gitu loh. Mas Hermawan agak udah hilang ini. Ya jadi kadang kita ya harus melihat bahwa teman-teman politisi ini lebih realistis di dalam melihat kenyataan gitu dibandingkan ya Mbak Ani memang menjadi Menteri Keuangan terbaik, akan tetapi faktanya kan tadi saya sampaikan prediksinya berkali-kali meleset, kemudian target pajak juga berkali-kali selama beliau menjadi Menteri Keuangan itu bisa dicek lah berapa kali sih atau pernah tidak dia berhasil mencapai target pajaknya ya. Kemudian karena target pajak tidak tercapai, ujungnya defisit dilebarkan, ujungnya utang ditambah, kemudian akhirnya dibuatlah justifikasi bahwa ekonomi kita akan justru lebih bagus dengan utang. Ya saya sih sebagai sesama ekonom cuman bisa garuk-garuk kepala gitu loh. Utang, saya bukan anti utang ya, walaupun pribadi saya nggak mau berutang gitu ya, kan tetapi ketika utang sudah memakan lebih dari separuh penerimaan pajak, pembayaran utang memakan lebih dari 50% pembayaran pajak, ya kita sudah harus mengubah gitu strateginya. Jadi lampu kuning ya, Pak Derajat ya. Lampu kuning berarti ya, udah ya. Iya, harus dirubah strateginya, dan saya nggak melihat Mbak Ani cocok untuk itu. Ini nggak ada urusan personal ya. Ini negara kebutuhannya apa. Karena itu ya saya berharap Pak Jokowi bisa melihat lebih objektif. Ya. Pak Jokowi kan bukan ekonom. Ya. Dan beliau kan tadi sudah saya sampaikan. Tadi sebenarnya yang saya sampaikan itu untuk menunjukkan bagaimana Pak Jokowi akhirnya membuat pernyataan yang ya maaf diketawain oleh para ekonom karena masukan yang salah dari para bawahannya gitu. Dan yang tadi saya sampaikan, ketika beliau pertama meroket itu yang menyusun itu ketemu saya di salah satu kantor saya, terus saya bilang, kamu kenapa bikin kayak gitu? Presiden akhirnya konyol dong bikin. Iya Mas, saya lakukan begini, ya gimana sih? Jadi salah, ekonomi nggak bisa seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan ya, kalau memang pengen kita bisa menangkap peluang global seperti Vietnam tadi ya, kemudian kita juga bisa berhasil menangani COVID seperti Vietnam dan Taiwan, ya saya rasa
teman-teman seperti Mas Hendrawan, kemudian Mas Misbahkun, itu saya rasa ya lebih tepat lah untuk menjadi pembantunya Pak Jokowi ya. Ini bentar lagi kayaknya ada isu-isu ini Mas, reshuffle ya. Enggak lah ya, kita kan melihat orang-orang yang memang betul-betul melihat kenyataan itu sesuai dengan apa adanya, dan teman-teman politisi memang banyak politisi yang bandel, tapi banyak juga yang bagus-bagus seperti Mas Hendrawan kan yang bisa melihat situasi itu apa adanya. Oke, Mas. Iya, pertanyaan Pak Putu tadi, ada masalah budaya, betul ya. Jadi budaya korupsi itu bisa terus terang bisa menjadi pengganggu. Kemudian satu hal yang orang nggak banyak bicara itu budaya riset dan teknologi kita itu sangat lemah. Sehingga akhirnya kekuatan konsumsi kita itu justru akhirnya menjadikan impor melonjak. Padahal seharusnya kekuatan konsumsi kita itu menjadi insentif bagi inovasi untuk ristek. Nah, ini saya belum melihat bagaimana Omnibus Law itu nanti akan bisa mengoreksi budaya ristek itu. Jadi memang betul Pak Putu, ada masalah budaya, sehingga pertanyaannya apakah dengan Omnibus Law ini bisa menjadi obat yang manjur? Ya kita tunggu bagaimana implementasinya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pembatalan rasanya real politiknya agak susah sekarang. Sehingga bagaimana melihat implementasinya, dan juga orang-orang yang mengimplementasikan. Tadi saya sudah mengatakan bagusnya orang-orang seperti Prof. Hendrawan ya, Mas Bakun itu ya, bagusnya dijadikan pembantu Pak Jokowi lah ya. Jangan yang nggak tahu apa-apa yang Menko yang lebih realistis melihat masalah dan lebih solutif gitu loh. Jadi saya usul Mas Derajat Wibowo loh. Nggak boleh, saya kan 2 kali di kubu pesaingnya Pak Jokowi. Jadi saya kan bukan kayak Mas Prabowo. Tapi jadi integritas karena saya di luar nggak elok lah kalau buat saya. Tapi kalau membantu Mas Hendrawan atau Mas Bakun ya bolehlah sebagai teman membantu. Menko dua-duanya boleh, Menko. Yang lebih pantas itu tentu adalah mereka yang memang sejak awal membantu mereka yang terpilih, sehingga bisa lebih selaras begitu ya. Karena saya melihat sebenarnya masih ada peluang bagi kita untuk mengatasi, walaupun kecil ya, mengatasi pandemi ini, dan juga untuk menyelamatkan konsumsi rumah tangga supaya pertumbuhan kita bisa bertahan. Tapi kalau enggak, saya khawatir ekonomi kita ini akan terlalu banyak memakan korban jiwa gitu. Jadi ini juga masalah budaya Pak Putu tadi. Kalau di negara maju itu satu orang meninggal saja sudah bisa jadi skandal. Nah, di kita kayaknya budaya untuk menghargai jiwa manusia, menghargai para pekerja ini kayaknya belum cukup, dan itu mungkin perlu proses. Terima kasih. Oke.